Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang selalu kita wujudkan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam ibadah kepada Allah, dalam bermuamalah dengan sesama manusia, maupun dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan pembelajaran mesin atau machine learning adalah salah satu bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menciptakan sistem yang mampu belajar dari data, menganalisis pola, dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara efisien. Lebih dari 14 abad yang lalu, secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bagaimana proses teknologi ini berlangsung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 disampaikan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian menunjuk pada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk belajar, memahami dan menciptakan solusi atas permasalahan kehidupan. Pada hari ini kita sebut proses pembelajaran ini sebagai pembelajaran dengan contoh. Di luar tentu saja karunia Allah yang mampu memberikan pembelajaran tanpa contoh dan transfer pembelajaran lainnya. Teknologi seperti AI adalah salah satu bentuk implementasi dari ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Namun, saudara-saudaraku, teknologi ini harus digunakan dengan niat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka AI dan machine learning harus menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Hadirin yang dirahmati Allah, di balik manfaat yang besar, teknologi ini juga memiliki tantangan harus kita sikapi dengan bijak agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Terdapat beberapa tantangan tersebut. Pertama, adanya bias dan potensi ketidakadilan di dalam AI. AI dapat menciptakan ketidakadilan jika data dan algoritma yang digunakan tidak netral.
Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kepada Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Oleh karena itu, seluruh sivitas Akademi IPB haruslah memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, adanya potensi pelanggaran martabat dan hak asasi manusia. AI berpotensi menggantikan pekerjaan manusia, merampas privasi, dan mengancam martabat manusia. Sementara Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwa Allah merahmati seseorang yang bekerja dengan baik dan jujur. Hadis riwayat Muslim. Jika AI digunakan tidak secara benar, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan. Yang ketiga, tantangan dalam dunia pendidikan dan kampus. Bagi mahasiswa dan dosen, tantangan terkait teknologi AI adalah bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung, mempermudah, dan mempercepat proses pendidikan dan penelitian tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. AI bisa menjadi alat untuk meningkatkan proses pembelajaran, tetapi jangan sampai menggantikan peran manusia sebagai pendidik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada tingkat kampus, khususnya di IPB, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan berdasarkan AI dan machine learning. Misalkan tentu saja bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Islam secara luas. Bagaimana kita menggunakan AI dalam menganalisis data yang berdimensi dan mempunyai kompleksitas tinggi. Menelusuri keterkaitan dengan isu-isu yang sebagaimana di atas tadi sudah disampaikan dalam teks Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Yang kedua, meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi. Seperti melalui optimalisasi teknologi untuk menjamin adanya trust, transparansi, dan traceability dalam keuangan syariah. Sehingga melalui aplikasi AI dan machine learning ini dapat dijalankan dalam bentuk teknologi blockchain atau fintech lainnya. Namun dengan sedemikian luas dan canggihnya aplikasi bidang terapan AI dan machine learning ini, kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk mendukung misi dakwah dan syiar Islam, menjaga nilai-nilai etika dan moral, dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umat bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita ingat diri kita masing-masing bahwa teknologi seperti AI dan pembelajaran mesin hanyalah alat. Sebaik-baiknya alat adalah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang niatnya baik dalam pekerjaannya, maka Allah akan memberkahi usahanya. Teknologi ini harus menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, keadilan, dan kesejahteraan. Jangan sampai teknologi justru menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita tengadahkan tangan dan hati kita
berdoa bagi kebaikan bersama dan menumbuhkan dan menerapkan ilmu dan teknologi yang menjadi misi kita di IPB. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa ke seluruh umat Islam, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima dan rezeki yang halal dan penuh berkah. Ya Allah, jadikanlah teknologi yang kami kembangkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu. Hindarkanlah kami dari penyalahan teknologi yang dapat merusak nilai-nilai akhlak dan kemanusiaan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada para mahasiswa, dosen, dan seluruh pengelola kampus IPB. Jadikanlah kampus ini menjadi pusat ilmu pengetahuan yang membawa manfaat bagi umat dan dunia. Ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara mujahidin kami di Palestina, terutama di Gaza, dan lindungilah mereka. Allahumma ij'al baladana baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Ibadallah, innallahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un. Aqimissalah.